Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga masih diberikan kesehatan, keselamatan dan rezeki yang berlimpah. Dalam ilmu fisika kuantum, dinyatakan bahwa benda padat, jika dibelah menjadi bagian-bagian yang sangat kecil ternyata merupakan kumpulan molekul. Selanjutnya jika molekul dibelah lagi menjadi bagian yang terkecil maka akan terbukti bahwa molekul itu tersusun atas atom-atom dan partikel-partikelnya. Dan ternyata partikel subatomik yang super kecil itu berasal dari energi alam yang disebut sebagai vibrasi kuanta. Benda padat, molekul, atom, dan partikel subatomik berada pada level yang dapat dilihat, sementara kuanta yang terdapat di alam energi adalah vibrasi kuantum yang tidak dapat dilihat. Getaran-getaran energi terhalus dari vibrasi kuantum yang tak tampak ini ternyata merupakan bahan dasar penyusun dari semua benda yang tampak wujudnya. Kuanta yang merupakan energi vibrasi adalah bahan baku alam semesta. Mulai dari mikroorganisme, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, bumi, planet, bintang-bintang, dan seluruh isi alam semesta ini sebetulnya hanyalah merupakan susunan energi kuanta. Hal yang sangat menarik dari fisika kuantum ini adalah bahwa pada level yang semakin dalam dan halus ukurannya, maka energi yang dikandungnya semakin besar. Energi nuklir yang bersumber dari partikel subatom dengan ukuran terkecil ternyata mempunyai kekuatan berjuta-juta kali dibandingkan dengan energi kimia yang bersumber dari molekul dengan ukuran lebih besar dari subatom, sedangkan energi kuantum jauh lebih dahsyat kekuatannya dibandingkan energi nuklir sekalipun. Namun kekuatan kuantum yang dahsyat ini merupakan kekuatan alam yang belum banyak dimanfaatkan oleh kebanyakan orang. Jika diurutkan berdasarkan ukuran, dari ukuran yang besar ke ukuran yang makin kecil, maka dimulai dari suatu benda, lalu molekul, lalu atom, lalu partikel subatomik, lalu kuanta dan terakhir energi vibrasi. Benda, molekul, atom, dan partikel subatomik berturut-turut merupakan getaran vibrasi dari yang paling lambat hingga semakin tinggi, sedangkan kuanta dan energi vibrasi merupakan getaran dengan frekuensi yang paling tinggi. Kuanta dan energi vibrasi ini kalau kita urai lagi akan ketemu yang namanya zero point field atau medan titik nol. Dan akhirnya di balik zero point field ini adalah kesadaran murni atau kesadaran universal atau kesadaran Nur Muhammad yang merupakan pancaran dari cahaya ilahiyah, Nur Allah. Artinya, segala sesuatu baik yang kasat mata maupun tidak bersumber dari kesadaran ilahiyah ini. Kesadaran kita akan meningkat jika kita sering berada di titik nol tersebut. Bahkan kalau bisa bukan sekedar sering melainkan selalu berada di titik nol. Titik nol bukanlah sekedar wasilah atau jembatan menuju rangkaian aktivitas pilihan kita lainnya, melainkan titik nol adalah pondasi dari semua aktivitas kita. Sebab semua angka menjadi berarti karena ada angka nol, sebagaimana kita bisa menjadi ada karena kita dulunya tidak ada. Jika dari dulu kita sudah ada maka tidak akan ada, yang ada hanya yang maha ada, dan predikat yang maha ada hanya milik satu zat saja, yaitu Allah. Maka orang yang selalu ada adalah orang yang menghilangkan keadaan sejatinya. Masukilah titik nol, memang kita menjadi jarang terlihat, tapi kita menjadi ada. Justru Anda menjadi tidak eksis kalau Anda selalu berusaha untuk eksis. Nur Muhammad adalah kesadaran murni, hakikat atau dasar kebenaran yang mengalir di semua wujud. Itu adalah kehadiran cahaya ilahi yang gaib, dasar dan wujud terakhir dari semua yang ada, tanpa ada yang bisa menahannya. Nur Muhammad, energi tertinggi, disebut dengan banyak nama, keheningan, kasih, hidup, kekuatan dan semua pengetahuan. Ia adalah Satchidananda, keberadaan, kesadaran, kebahagiaan, kekuatan murni dari makhluk tanpa ada diferensiasi, kesadaran diri secara total, meliputi alam semesta. Nur Muhammad memancar sebagai cahaya, energi dan pengetahuan ilahi. Dari Nur ilahi menjadi Nur Muhammad, penjelmaan pertama dari alam pikiran, cita, kesadaran super atau pengetahuan tak terbatas.
Allah mengetahui segalanya tanpa batas, pengetahuan yang kekal, tidak akan pernah pudar, kesadaran kasih yang agung. Allah SWT mengetahui dari jauh di dalam semua ciptaannya hingga ke permukaannya. Dia ada di dalam semua wujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Seandainya Allah SWT menghilangkan semua resapan cahayanya dari seseorang atau apapun dari alam semesta, mereka akan hancur luluh, terpecah belah dan berangsur musnah. Nur Muhammad adalah kehadiran dan kekuatan yang tiada hentinya di seantero alam semesta. Sesungguhnya, itu adalah kecerdasan agung dari cahaya ilahi. Nur ilahi meresap di dalam semua makhluk. Dia adalah jiwa yang ada di dalam segalanya. Dia menyaksikan perbuatan dari semua ciptaan, bersemayam di dalam segala hal, menyaksikan segala hal. Dia adalah kesadaran murni, melampaui triloka dari semesta. Penjelasan detail kesadaran murni adalah SBB, saat segala sesuatu musnah ada hanya Allah saja, dan kesadaran akan adanya Allah saja itulah kesadaran murni atau Nur Muhammad. Banyak orang mencari Allah jauh di luar. Mereka melakukan peziarahan rohani ke berbagai tempat, berdoa dengan khusyuk di tempat-tempat ibadah. Mereka mencari guru-guru spiritual yang bisa memuaskan keinginan mereka. Dengan berziarah dan berdoa, mereka bisa mengalami perasaan dekat dengan Allah. Namun begitu keluar dari tempat ibadah, kembali dari peziarahan, mereka lupa di mana Allah mereka. Hidup kembali di dera konflik dan penderitaan harian. Orang tetap saja dengan enak terlibat praktik korupsi, pemiskinan, kekerasan, pelecehan, ketidakadilan, perusakan lingkungan, dan seterusnya. Tuhan hanya hidup di tempat-tempat ibadah, tempat doa dan ziarah. Di luar itu semua, Tuhan berada jauh dari tengah kehidupan manusia yang penuh konflik dan kekerasan. Tuhan yang dicari di luar diri, tidak cukup mampu mengubah wajah manusia, masyarakat, dan lingkungan hidup. Pencarian akan Tuhan di luar sesungguhnya merupakan pelarian diri dari berbagai konflik kehidupan. Pencarian semacam itu justru semakin mengasingkan diri dari sejatinya diri. Hubungan manusia dengan Tuhan sebenarnya begitu dekat satu sama lain. Seperti kesatuan antara es dengan air, begitulah kesatuan antara manusia dengan Tuhan. Anda tidak bisa meminum es yang bebas air. Air adalah substansi dari es. Tuhan adalah jati diri manusia, tak terpisahkan. Kesatuan manusia dengan Tuhan melampaui batas ruang dan waktu. Kalau orang merasa jauh dari Tuhan, itu hanyalah produk dari pikiran. Pikiran manusia inilah yang membuat jarak dan pemisahan. Semua itu bergerak dalam ruang dan waktu. Namun yang sesungguhnya nyata adalah Tuhan tak terpisah dari manusia. Kalau orang tidak menyadarinya, itu persoalan lain. Hidup dengan kesadaran murni akan membuat pertemuan dengan Tuhan di dalam. Kalau orang hidup dalam keadaan sadar terus-menerus, barangkali ia tahu apa artinya kepenuhan hidup, kaya hati. Kepenuhan hidup tersebut bisa dialami sekarang, bukan merupakan akumulasi pencapaian olah spiritual setelah sekian lama. Saat ini pula, kalau kesadaran murni mekar dalam diri Anda mungkin mengalami kepenuhan hidup.